Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku, Ivani. Kalau kalian baru di channel ini mostly isinya adalah tentang sejarah dan juga kehidupan bangsawan, pahlawan, kayak gitu. Dan kalau kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa di-subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya kalau aku upload video baru supaya kamu jangan ketinggalan. So, hari ini aku bakal bawain kisah tentang Jeanne d'Arc atau Joan of Arc kalau kita pakai bahasa Inggris. Dia adalah pahlawan Prancis, seorang gadis muda yang sangat berani dan berjuang di medan perang untuk membela Prancis. Tapi sayangnya dia bernasib tragis. Dia itu harus dibakar hidup-hidup karena dia dinyatakan bersalah karena udah dianggap bidah. Dia berbicara dengan Tuhan dan juga gara-gara dia pakai baju laki-laki. Ya, baju laki-laki itu sebenarnya dianggap sebagai kesalahan besar dalam agama pada waktu itu. Kisahnya pasti menginspirasi. So, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oh iya, satu lagi. Karena ini banyak menggunakan bahasa Prancis, kata-kata dalam bahasa Prancis. So, kalau nanti ada keserimpet, ada salah pronunciation-nya, mohon dimaklumin aja. So, kita langsung masuk ke ceritanya. Prancis, tempat Jeanne lahir pada tahun 1412, sedang terpecah belah. Meski perang panjang melawan Inggris relatif mereda, ketegangan internal muncul karena perseteruan antara dua faksi kerajaan yang menduduki Dewan Regensi, yaitu kaum Armagnac dan kaum Burgundia. Dewan itu dipimpin oleh Ratu Isabeau, istri Raja Charles ke-6 yang dikenal sebagai Charles si Gila karena menderita gangguan jiwa sejak awal tahun 1390-an. Kaum Armagnac dipimpin saudara raja Louis Adipati Orleans mendapat dukungan sang ratu. Mereka cenderung konservatif, ingin Prancis tetap feodal dan berfokus pada pertanian. Sementara itu, sepupu raja, John, Adipati Burgundia, bersekutu dengan Inggris. Wilayah kekuasaannya meliputi Flandria, pusat tekstil industri yang menjalin hubungan erat dengan perdagangan wol Inggris. Kaum Burgundia mendambakan kota-kota yang berkembang pesat ala Inggris dan berharap banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi padang pengembalaan domba. Ketika Adipati Orleans dibunuh atas perintah Adipati Burgundia pada 1407, perseteruan itu meletus menjadi perang saudara yang nyata, meninggalkan Prancis rentan terhadap intervensi Inggris. Pada 1415, Henry kelima dari Inggris menyerbu dan memicu babak baru perang 100 tahun. Meski Adipati Burgundia tetap netral, tentara Prancis yang mayoritas direkrut oleh kaum Armagnac mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Agincourt pada Oktober tahun itu. 5 tahun kemudian, pada Mei 1420, perjanjian Troyes menetapkan Raja Inggris dan pewarisnya sebagai penerus tahta Prancis. Sang Dauphin berusia 17 tahun, Charles, yang sejak lama digosipkan sebagai anak luar nikah, dengan rela dicabut hak warisnya oleh ibunya. Pernikahan antara putri Prancis Catherine de Valois dan Henry semakin mengokohkan klaim Inggris. Meskipun demikian, Dauphin melarikan diri dari Paris dan menanggapi pemecatan itu dengan menyatakan dirinya sebagai wali negeri untuk ayahnya. Ia mengambil alih kekuasaan kerajaan dan menentang perintah sang ayah untuk kembali ke ibu kota, membentuk pengadilan sendiri di Bourges, tengah Prancis. Menjelang akhir 1422, kedua raja wafat, menyisakan bayi berusia 9 bulan sebagai penguasa simbolis kedua kerajaan. Pesaing Charles di Bourges pun masih mengklaim tahta Prancis. Sementara itu di desa Domremy, dekat Lorraine di timur laut Prancis, ada seorang anak gadis yang baru tumbuh besar namanya Jeanne. Ayahnya, Jacques d'Arc, seorang petani sekaligus pejabat desa. Dan ibunya, Isabelle Romy, mengajarinya segala pekerjaan rumah tangga termasuk seni memintal wol dan pekerjaan lainnya. Jeanne dikenal sebagai anak yang taat, beribadah, sering pergi misa, dan menghayati kisah-kisah Tuhan, Yesus, dan para santo dari pendeta setempat. Sebagai gadis dari kelas sosialnya,
Dia nggak pernah sekolah sehingga dia buta huruf. Pada tahun 1425 ketika Jane berusia 13 tahun, desa mereka diserbu sekelompok tentara bayaran pencuri ternak. Meski hewan ternak berhasil direbut kembali, kejadian itu makin meyakinkan warga bahwa hanya dengan mengusir Inggrislah kedamaian akan kembali. Domremy setia pada mahkota, meski dikelilingi wilayah Burgundia dan terus menjadi sasaran. Sebuah ramalan terkenal yang konon dibuat oleh penyihir legendaris Arthur Merlin memberi harapan Prancis akan ditaklukkan oleh seorang wanita, tapi akan diselamatkan oleh seorang gadis perawan dari perbatasan Lorraine. Wanita pertama pastilah Ratu Isabeau, tapi siapa gadis perawan yang dimaksud? Jane pasti mendengar ramalan itu. Suatu siang musim panas, saat bekerja di kebun setelah serangan itu, dia dikejutkan cahaya menyilaukan dekat gereja. Dalam kilau itu, dia melihat sosok besar yang ternyata malaikat Mikael. Di sisinya berdiri dua figur lagi, yaitu Santa Katarina Alexandria dan Santa Margaret dari Antioquia, yang keduanya mati syahid sebagai remaja karena imannya. Jane terjatuh berlutut ketakutan. Para santa menenangkan dia, mengatakan bahwa Tuhan mengutus mereka dengan misi penting, yaitu mengusir Inggris dari Prancis dan memahkotai Charles di Katedral Reims. Figur-figur itu menghilang, tapi selama 3 tahun berikutnya, Jane merasakan tekanan batin yang terus-menerus bahwa Dauphin harus segera dinobatkan. Mereka berkata bahwa dia akan memimpin tentara Prancis menaklukkan Inggris. Jane gak cerita sama siapapun tentang penglihatan atau suara itu kepada siapapun. Ya, setidaknya belum. Pada 1428, Inggris mendarat di Calais dan menguasai sejumlah kota. Puncaknya adalah pengepungan Orleans. Ini adalah gerbang menuju tengah Prancis. Inggris dan sekutu Burgundia menguasai kawasan utara termasuk Paris. Suara-suara di kepala Jane makin mendesak. Bersama sepupunya, dia pergi ke garnison militer di Vaucouleurs yang masih setia pada Charles untuk menemui Kapten Garnison Robert de Baudricourt yang meminta pengawalan ke Chinon, tempat Dauphin berkedudukan. De Baudricourt menolak, menganggap dia cuma gadis petani dengan permintaan yang konyol. Dia meremehkan tekad Jane yang yakin akan perintah surgawi. Beberapa minggu setelah kembali, perang datang ke Domremy. Burgundia dan Inggris menyerang Vaucouleurs dan desa-desa sekitar, menghukum warga karena tetap mendukung Dauphin. Sekali lagi, Jane berangkat menuju Vaucouleurs pada Januari 1429. Itu terakhir kalinya dia melihat rumahnya. Pertemuan berikutnya dengan de Baudricourt berhasil berkat 2 ksatria yang membelanya, Jean de Metz dan Bertrand de Boulogne. Mereka terkesan oleh keyakinan Jane. Dia meminta lagi izin lewat wilayah untuk menemui Dauphin, serta memprediksi pasukan Charles akan mengalami kekalahan besar yang terbukti benar di pertempuran Rouvray. Setelah berita kekalahan sampai ke telinganya, de Baudricourt akhirnya setuju nih. Jane dengan 2 ksatrianya menempuh perjalanan berbahaya sejauh 300 mil menuju Chinon. Untuk keamanan, dia mengenakan baju pria. Warga Vaucouleurs itu sangat mensupport si Jane, mengumpulkan baju, kuda, dan pedang untuknya. Pada awal Maret, Jane akhirnya tiba juga di Chinon. Dauphin penasaran nih, siapa sih gadis yang pingin banget ketemu dengan dirinya? Jadi dia menyamar dan menempatkan bangsawan pura-pura jadi dirinya. Jane gak pernah melihat wajah Charles sebelumnya, tapi tanpa ragu, dia bisa menunjuk Charles dan mengatakan bahwa dia akan mengantarkan mahkota untuk Charles. Jane pun mendapat audiensi pribadi atau dites gitu ya. Meski rincian obrolan mereka tuh nggak diketahui, akhirnya Jane lolos ujian dan dia diposisikan di garis depan misi pembebasan Orleans.
Para penasehat Charles khawatir banget dia nih apa bener ya, apa dia nih penyihir atau sesat yang justru akan melemahkan semangat Prancis. Jean kemudian dikirim lagi ke Poitiers untuk diuji para teolog dan diawasi agar perilakunya nggak mencoreng reputasinya. Dia berhasil memikat hati para pengujinya. Jean tuh santun, cerdas, dan tidak gentar menunjukkan keyakinan teguh pada misi ilahinya. Pada April, vonisnya keluar. Jean dinyatakan sebagai Kristen yang bermoral baik. Apakah dia mampu mengakhiri pengepungan 6 bulan? Belum ada yang tahu. Beberapa orang menyarankan agar dia dikirim ke Orleans. Jika gugur, setidaknya ya udah nyoba. Jean mendapat pelatihan taktis dasar. Lalu dia berangkat dengan bala bantuan. Dia menulis surat kepada komandan Inggris di Orleans, menawarkan jalan damai. Kalian boleh pergi sebelum kami mengusir kalian. Dia menandatangani surat itu sebagai La Pucelle, sang gadis. Bayangkan reaksi mereka. Namun Inggris segera merasakan hawa gentar. Awalnya para komandan Prancis ragu dipimpin gadis bersenjata menunggang kuda dengan panji putih berkibar. Tapi tentara seiring sentimental dan percaya tahyul yang menjadi keuntungan Jean. Saat dia bergerak di antara mereka, tutur kata dan sikapnya yang memberi semangat itu justru membuat tentara itu jadi tambah percaya. Dia menjadi jimat, sang gadis Prancis, wujud perawan penyelamat dalam ramalan. 4 hari pertempuran berlalu dengan darah, tapi akhirnya Prancis unggul. Jean seolah ada di mana-mana dan memberi semangat sambil meneriakan atas nama Tuhan. Jean terpeleset dan luka ringan di kakinya pada hari kedua. Hari berikutnya dia kembali lagi ke medan perang, meski rumor kematiannya udah beredar. Ketika menaklukkan Les de Tourelles, ia tertembus panah di bahu, tapi dia tetap teguh. Saat itu kemenangan semakin dekat, Loire teramankan dan gempuran balik ke utara dimulai. Setelah kemenangan demi kemenangan, kepercayaan Dauphin pada Jean kian tumbuh. Inggris terdesak, dan tibalah saatnya tugas kedua, yaitu memahkotai Charles di Reims. Terletak jauh di jantung wilayah musuh, dalam waktu 5 hari Prancis mengusir Inggris dari lembah Loire. Pertempuran Patay menjadi pembantaian. Inggris nggak berdaya. Meski musuh, Jean meneteskan air mata melihat mayat-mayat itu. Pada 17 Juli 1429, Charles akhirnya dinobatkan di Reims. Tugas sucinya tercapai. Namun Jean merasa masih banyak nih kerjaannya nih, Inggris masih berkeliaran. Sementara Charles yang udah merasa sudah dinobatkan, malah beralih haluan dan hendak bernegosiasi dengan Burgundia. Sebagai balas jasa, dia mengangkat keluarga Jean menjadi bangsawan dan membebaskan Domremy dari pajak. Seolah tuh berharap agar Jean tuh diem aja. Tapi bukan gaya Jean. Tak lama dia berubah dari pahlawan istana, akhirnya dia malah menjadi duri dalam daging raja. Karena visi mereka tuh udah nggak sama lagi. Pada Desember, pasukan Charles menyerang Paris. Pertarungan berat. Jean kembali terluka oleh panah silang di paha. Charles menghentikan serangan itu. Itu kekalahan pertama sejak Jean bergabung. Pada Mei 1430, dia tertangkap di Compiègne sesuai peringatan suaranya sendiri tentang penahanan panjang dan suram. Beberapa sejarawan bilang, Charles nggak berusaha membebaskannya atau menebusnya. Meninggalkannya terkatung-katung di menara Kastil Beauvoir. Lainnya menyebut bahwa sebenarnya Charles tuh nolong, tapi upaya penyelamatan gagal dan tawaran tebusan yang lemah ditolak. Bulan demi bulan, Jean bertahan, terus mengenakan pakaian pria, meski para penjaga memaksanya berganti. Dalam keputusasaan, dia terjun dari menara dan ajaibnya selamat. Tak lama, November 1430, dia dijual ke Inggris. Jeanne d'Arc diadili oleh pengadilan gereja
pro-Inggris di Rouen, Normandia pada tahun 1431. Meskipun pengadilannya bersifat keagamaan, dia ditahan di penjara sekuler yang dijaga oleh tentara Inggris, bukan di penjara gereja yang seharusnya dijaga oleh biarawati. Selama penahanannya, Jane bersikeras mengenakan pakaian pria untuk melindungi dirinya dari pelecehan seksual oleh para penjaga laki-laki. Dia bahkan pernah mengungkapkan bahwa seorang bangsawan Inggris mencoba memperkaosnya yang mendorongnya untuk mengenakan pakaian pria lagi sebagai bentuk perlindungan. Jadi alih-alih dia berganti pakai baju perempuan, di mana dia bersama dengan para laki-laki di dalam penjara, kan lebih aman pakai baju laki. Tapi di sini tetap dianggap salah di mata hukum. Jane ditahan di Kastil Beauvais di Rouen, yang merupakan markas pemerintahan pendudukan Inggris di Prancis. Meskipun pengadilannya berlangsung di pengadilan gereja, penahanannya di penjara militer menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prosedur hukum gereja pada masa itu. Singkatnya, meskipun Jane d'Arc diadili oleh pengadilan gereja, penahanannya di penjara militer yang dijaga oleh tentara Inggris melanggar norma-norma hukum gereja pada saat itu yang seharusnya memberi perlindungan lebih bagi tahanan wanita. Salah satu batu sandungan terbesar bagi Jane adalah sebenarnya gendernya. Jane didakwa 2 kejahatan berat, yaitu mengaku mendengar suara Tuhan atau bidah dan berpakaian pria yang dilarang dalam kitab Ulangan. Dia menolak tunduk pada otoritas gereja atau lebih tepatnya para laki-laki di dalamnya. Dengan ketenangan dan kecerdasan, dia menjawab berjam-jam interogasi soal imannya dan kebenaran penglihatannya. Namun, sia-sia belaka, karena mereka sebenarnya semua udah pada nggak percaya. Pada pagi 30 Mei 1431, Jane dibawa ke tiang pembakaran di Vaux-Marchais, Rouen. Tubuhnya dibakar sampai 3 kali hingga menjadi abu. Lalu abunya itu dibuang ke Sungai Seine oleh Inggris. Ia telah berjuang untuk Prancis dan rajanya, namun dia dikhianati. Ibunya Isabel tidak pernah berhenti memperjuangkan nama baik Jane. Sekitar 25 tahun kemudian, Charles akhirnya mengizinkan pengadilan kedua yang memutuskan Jane dibebaskan dari segala tuduhan. Kemana aja ya, dan sudah terlanjur. Dan pada 1920, dia akhirnya resmi diangkat menjadi santa oleh gereja yang dulu menyiksanya. Hari perayaannya jatuh pada tanggal wafatnya, yaitu 30 Mei. Thank you banget teman-teman yang udah lihat video aku dari awal hingga akhir. Gimana cerita tentang Jeanne d'Arc atau Joan of Arc ini? Menginspirasikan ya, dia itu masih kecil banget loh. Tapi udah harus melawan Inggris di medan perang. Membela Raja Prancisnya yang sama sekali nggak belain dia. Tapi katanya dia sudah menduga semuanya ini karena dia dengar suara Tuhan yang menyatakan bahwa dia memang harus dieksekusi. Bener nggak ya? Oke, kita mau cerita apa lagi nih nanti? Yang pasti selalu dukung aku, jangan lupa subscribe, like, dan sekali lagi nyalain semua lonceng notifikasinya. Thank you very much, see you in my next video. Bye!